Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Ridho Prastio. Nah, di video kali ini cukup menarik nih teman-teman, karena saya berada di tengah seh-seh. Di sebelah kiri saya Ustadz Muhammad Wal Qadri, di sebelah kanan saya Ustadz Rahmat Hidayat. Kami bertiga sama-sama berasal dari Perawang gitu ya, Seh. Anak-anak muda Perawang. Makanya kami jarang-jarang nih bertemu bertiga. Nah, makanya kami buat, yuk tadi saya kontak Ustadz Rahmat, saya kontak juga Ustadz Wal Qadri, kita bikin. Karena kami nih, kalau boleh cerita sedikit nih, Seh dari Perawang dulu SMA-nya di mana, Seh? SMA 3 Bunut. Dari SMA 3. Nah, tapi SMA 3 di Bunut ya, Seh? Iya, Seh. Kalau Ustadz Rahmat boleh tahu dari SMA mana dulu? Dulu SMA 2 Tualang. SMA 2. Nah, kalau dari saya SMA 5. Kita dulu bisa kenal ini dari mana, Seh? 3 tambah 2 5, Seh. Pas itu. Tunggu, kita dulu bisa kenal ini masih ingat, Seh? Dari mana? Mungkin sering kajian, Seh. Sering kajian. Kalau dengan Rahmat ini unik. Dengan Ustadz Rahmat ini dulu saya masih ingat kejadian waktu itu di SMA 5, di SMA saya mengadakan acara lomba pidato ceramah di musola saya, di musola SMA 5. Masih ingat kan, Seh? Iya, masih ingat. Nah, buat kawan-kawan, kalau ada yang belum pernah, beliau memang jarang tampil. Makanya saya undang ke sini untuk memberikan sebuah motivasi bagi teman-teman yang mau nanti coba dengar. Beliau ini Masya Allah luar biasa, penyampaiannya itu sejuk hati kita, ya. Intonasi suaranya itu ngena gitu. Karena ceritanya waktu itu waktu di SMA 5 kan ada acara lomba pidato. Saya di SMA 5, saya kalah di kandang saya sendiri. Beliau ini luar biasa. Juara 1 waktu itu. Sekarang insyaallah posisi saya juara 2 atau juara 3 waktu itu pidato. Waktu itu jurinya SMP ya, guru SMP 9. Iya. Nah, itu jurinya. Cukup lumayan malu kan, kalah di kandang sendiri ya. Tapi itu dalam rangka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Teman-teman, apa tadi saya mau ngomong apa sih? lupa nama saya. Calon ahli hadis insyaallah. Allah. Iya. Masya Allah luar biasa ya. Ambil jurusan ahli hadis ya. Jurusan hadis. Di UIN ya. Oh, sekarang di UIN, Ustadz Rahmat. Kita doakan mudah-mudahan Ana dan kawan-kawan ya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin ya Rabb. Dalam hal agama. Amin ya Rabb. Dalam tempat tinggal kita ya, Seh. Amin. Oke. Wah, ini cukup menarik nih, kita langsung saja, tak ada memperpanjang waktu. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang seputar cinta. Lanjutan yang kemarin. Karena ini akan terus berlanjut nih teman-teman. Nah, ini episode entah yang keberapa, yang jelas tontonnya terus. Kita tak ada ingat ya, saya episode berapa. Tak ada. Kali ini ya cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Baik, mari sama-sama kita simak penjelasan atau pemateri pertama yang akan dikisahkan, akan diceritakan. Mari kita dengar oleh Ustadz kita, Ustadz anak-anak muda, oleh Muhammad Wal Qadri. Kepada Ustadz Muhammad Wal Qadri, waktu dan tempatnya dipersilakan. Singkatnya, Seh. Apa tadi temanya, Seh? Kisah-kisah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, Seh. Fadol. Ini sambung cerita yang kemana, Seh? Iya, Seh. Kita ini terus berepisode nih. Oh, tapi ini kita cari kisah lain ya. Boleh, Seh? Ya boleh, Seh, insyaallah. Saya megang atau Anda megang? Bebas. Silakan, Seh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin kita sudah bercerita tentang kisah-kisah cinta sahabat di episode part berikut, part sebelum ini ya. Sekarang kita lanjutkan kisah sahabat yang berebut cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Thur dari kejaran-kejaran orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Gua Thur itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa sangat takut. Ternyata tingkat sahabat pun ada rasa takut yang imannya itu dah di atas rata-rata kan. Masih khawatir gitu. Tapi beda iman mereka itu, takwa mereka itu disebutkan nama Allah hilang semuanya. Keberaniannya mereka muncul, rasa takut mereka hilang. Cuma disebutkan sekali sama Rasulullah nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikejar oleh orang kafir mengetahui bahwasanya Rasulullah ada di dalam Gua Thur. Lalu Abu Bakar bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila mereka ini orang-orang kafir ini menerobos masuk ke dalam gua ini, pasti kita langsung dibunuh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu kata Rasulullah, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kamu sedih, Allah bersama kita, kata Rasulullah. Ini bedanya orang beriman itu. Orang beriman itu diingatkan sekali nama Allah, hilang rasa takutnya, hilang rasa sedihnya. Nah, terkadang kita di zaman ini diingatkan nama Allah lagi sedih, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Enggak ada efek hati kita. Atau Allah tetap bersamamu, jangan sedih. Biasa aja kita. Tetap kita nangis, tetap kita sedih. Enggak ada rasa efek di hati kita ketika nama Allah disebutkan. Lalu Abu Bakar ini senantiasa nemanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sifat Abu Bakar ini seperti ini apa yang ada pada diri Rasulullah pasti Abu Bakar tiru. Jalannya Rasulullah ditiru sama Abu Bakar. Abu Bakar enggak akan bicara sebelum Rasulullah bicara. Abu Bakar akan tertawa kalau Rasulullah tertawa. Dan itulah Abu Bakar. Apa yang ada di diri Rasulullah ditirukannya. Saking cintanya Abu Bakar sama Rasulullah. Dan suatu ketika pernah Rasulullah itu tertidur di dalam gua tersebut bersama Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar di seperti ini saya tidur di sini kan. Tidur di situ. Kemudian karena di dalam gua itu banyak lubang-lubang, kakinya Abu Bakar ini menutupi beberapa lubang gitu. Karena takut kelabang akan keluar atau ular akan keluar. Ternyata benar. Tidak lama setelah itu keluar ular dari lubang itu karena ditutup oleh Abu Bakar. Karena takut melukai Rasulullah, ditutup lubang tersebut, tempat ular tersebut mau keluar. Lalu ular itu mematuk kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Rasulullah masih tidur di pangkuannya Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar tentu merasa sakit sedih, nangis Abu Bakar meneteskan air mata, tapi enggak berani gerakkan kakinya karena takut Rasulullah terbangun kalau kakinya Abu Bakar bergerak. Itu cintanya Abu Bakar tinggi, berkorban untuk Rasulullah biar enggak bangun kekasihnya itu. Padahal tengok digigit ular berbisa Lalu Abu Bakar ini menangis, langsung meneteskan air mata, jatuh di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah terbangun. "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal ikut bersamaku kemari? Apakah engkau sedih telah ikut berjuang bersamaku kemari?" "Ya Rasulullah, sedikit pun aku tidak menyesal, sedikit pun aku tidak bersedih akan hal ini ya Rasulullah." "Lalu kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" "Aku menangis karena ular itu mematuk kakiku ya Rasulullah, menggigit kakiku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah terbangun. Lalu Rasulullah bilang seperti ini, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau larang ular itu? Ketahuilah ular itu ingin berjumpa denganku." Dan ular itu berbicara dalam sebuah kitab, dikatakan ular ini telah lama menunggu Rasulullah. Ternyata ini kesempatan yang bagus bagi ular itu, ingin bertemu Rasulullah, tapi dihadang oleh Abu Bakar. Makanya ular ini berkata kepada Rasulullah, "Oleh karena itu Rasulullah, kupatuk kaki Abu Bakar," kata ular ini, "karena aku sudah lama ingin bertemu denganmu ya Rasulullah." Ular pun ingin bertemu dengan Rasulullah, masa kita enggak ingin? Ya Rabb, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah seperti itulah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah bacakan ayat, lalu diambil air liurnya Rasulullah, dioleskan ke kaki yang dipatuk oleh ular tadi, sembuh alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa.
Jadi yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Qadri tadi tentang perjuangan pengorbanan sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq untuk Rasulullah, rela menahan sakit supaya Rasulullah itu tak bangun tidur. Gitu ya, Syekh? Iya. Kalau kita kan digigit ular, Wih. walaupun orang tua kita tidur sini ya, mama sakit gitu. Udah teriak. Udah teriak-teriak kita ya. Aduh, Tapi ini kok bisa dia menahan diam dia kan? Ternyata yang tak bisa diam itu air mata rupanya, Syekh. Air mata tetap mengalir. cinta mengalahkan segalanya, Syekh. Air mata ternyata buktinya. Netes baru bangun Rasulullah ya, Syekh. Iya. Luar biasa ya, Syekh. Kalau mengenang-enang kisah seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan pemateri kedua akan disampaikan oleh sahabat saya Al-Ustadz Rahmat Hidayat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala apa yang telah dibuka dari awalnya kami serahkan kepada yang sebelumnya. Nah, kalaulah tadi yang dibawakan oleh Syekh kita mengenai masalah cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah, itu mengenai suatu pengorbanan yang bahkan kita saja belum tentu bisa melaksanakannya. Kita tak terbayang sebenarnya kalau bagaimana ketika pada saat itu dihadapkan kepada hal yang sama, apakah kita sanggup? Belum tentu. Bahkan jangankan masalah kita dihadapkan kepada hal yang sama, ketika kita hidup pada zaman Nabi, apakah benar kita akan menjadi sahabat Nabi atau tidak? Nah, sedikit yang pengen aneh bahas itu mengenai masalah di mana kecintaan para sahabat Nabi, salah satunya dari orang yang dianggap kurang mampu juga tidak. Tapi beliau memang dikatakan termasuk orang yang paling miskin ketika pada saat perjuangannya. Bahkan ketika sudah bersama dengan Rasulullah, beliau tetap hidup dengan sederhana. Karena tadi udah disinggung nih sama Syekh Qadri, kalau misalnya aneh juga belajar masalah ilmu hadis. Jadi nyinggung-nyinggung lah kita sedikit mengenai masalah sahabat Nabi ini ya. Kalau kita semua pasti pernah dengar yang namanya Abu Hurairah ya, Syekh. Nah, jadi sahabat Nabi Abu Hurairah ini, beliau nama aslinya dulu itu Abdus Syam bin Sokhor Ad-Dausi. Jadi kalau dikatakan secara sejarah, beliau ini keturunan Bani Daus. Nah, jadi awal cerita masuk Islam tuh beliau ini unik. Ada seseorang yang bernama Tufail bin Amr dari Bani Ad-Dausi. Ketika pada saat itu pengen melaksanakan umroh ke kota Makkah. Dari Madinah nih ceritanya. Sempat pada saat itu mereka udah wanti-wanti nih sama si Tufail. Jangan ente ketemu sama si ini, Nabi Muhammad katanya. Ini bahaya kalau Nabi Muhammad ini sihirnya kuat sekali gitu kan. Tapi semakin disinggung, hati Tufail ini semakin sadar gitu. Kayak semakin penasaran, ini siapa sih beliau nih? Kepo ya. Iya kepo gitu kan. Semakin ditanya kita makin penasaran, bukan semakin menjauh jadinya ya kan. Jadi ketika pada saat itu sudah selesai melaksanakan umroh, bertemulah beliau dengan Rasulullah. Ketika pada saat itu Rasul menyampaikan dakwahnya mengenai Islam. Tufail ini pun menjadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, balik dari beliau dari Makkah, beliau sebarkan nih kepada keluarga-keluarganya. Sebagian ada yang nerima, sebagian ada yang enggak. Salah satunya nih sahabat Nabi Abu Hurairah. Ketika dia berjuang ingin bertemu dengan Rasul, pada saat itu udah ikut nih. Tapi belum sempat bertemu dengan Rasul, karena ketika pada saat itu Rasul sudah duluan pergi berangkat untuk menuju perang Khaybar.
Habis balik dari perang Khaybar, barulah Rasulullah bertemu dengan beliau. Siapa nama engkau katanya? Dikatakannya Abdus Syams. Ketika pada saat itu Rasul kayak seperti nggak nyaman dengan panggilan itu, nama itu. Bukankah kau nggak disebut dengan Abdurrahman? Nah, sebagian ulama mengatakan nama Abdurrahman ini dari sini. Rasul sendiri yang ngasih. Jadi kalau kita lihat dalam sirah sahabat, kalau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi itu setelah dirubah. Nama aslinya tetap Abdus Syam. Abdus Syam itu kalau secara dalam bahasa Arab, kalau kita pahami itu seperti penyembah matahari. Nah, makanya Rasul tidak senang gitu. Dengan nama yang diberikan Rasul, beliau malah senang. Ya wahai Rasul, aku adalah Abdurrahman. Disebutkanlah nama beliau. Ada satu lagi kisah unik di mana Abu Hurairah ini bisa dijuluki dengan Abu Hurairah. Kalau kita pernah dengar, Abu Hurairah ini sayang dengan kucing. Saking sayangnya, beliau pernah melihat anak kucing yang terlantar sendirian. Beliau bawa, beliau rawat. Bahkan setiap kali beliau bertemu dengan Rasul, pergi kemana-mana dengan Rasul, beliau bawa tuh kucing dalam lengan bajunya. Maka sampai dikatakan oleh sahabat, beliau Abu Hurairah. Ya. Disitulah bapaknya kucing. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan beliau Abul Hir. Abul Hir ini dia seperti bapaknya kucing, tapi kucing jantan. Nah, jadi beda kayak ini antara jantan dengan betina. Menceritakan biografi apa sih sahabat Nabi yang hadis ya. Nah, apa bukti kecintaan Rasulullah ke Abu Hurairah ini kepada Rasul? Setiap kali Rasulullah melakukan sesuatu hal yang dimana ketika pada saat itu ingin menyampaikan sesuatu, sebelum menyampaikan sesuatu itu beliau selalu mengatakan seperti ini, Syekh. Barang siapa yang ketika meletakkan sorbannya di depanku, lalu setelah sampai aku berbicara, beliau letakkan sorbannya di hadapannya, maka aku berdoa kepada Allah agar dia tidak dilupakan dengan sesuatu hal apa yang selalu kusampaikan. Maka semenjak ketika itu yang bergerak cepat siapa? Beliau Abu Hurairah. Saking sigapnya beliau Abu Hurairah, bahkan sahabat lain tidak dapat kesempatan. Ada di suatu ketika juga ketika pada saat beliau setelah selesai sholat bertiga dengan sahabat-sahabat yang lain, ketika Rasul datang, para sahabat tegak semua. Namun lanjutlah doa. Doa pertama dari sahabat yang satu, Rasul aminkan. Doa kedua dari sahabat Rasul yang berikutnya juga diaminkan. Sampai ketika pada saat Abu Hurairah ini berdoa, maka Rasulullah tersentuh. Kenapa bisa tersentuh? Doanya seperti ini, Syekh. Ya Allah, aku bermohon kepadamu apa yang dimohonkan oleh dua orang ini. Dan aku juga bermohon kepadamu, ya Allah, pahamkanlah aku dengan setiap apa yang disampaikan oleh Rasul. Ketika pada saat itu Rasul tersenyum, senyum. Dengan senangnya Rasul, terasa nggak kira-kira tersentuh hatinya Allah pada saat itu? Tersentuhlah kalau kita lihat. Allah itu langsung melihat. Begitu senangnya Rasul melihat hambanya gitu. Yang dianehkan setelah itu, para sahabat bertanya, setiap kali apa yang disampaikan oleh Rasul, Abu Hurairah tidak terlupa sedikit pun. Bahkan yang jadi permasalahannya, kalau setiap kali ketika memahami sesuatu, kebanyakan kita sudah lupa sih. Tapi beliau, Abu Hurairah ini, walaupun semenjak wafatnya Rasul, beliau tetap menjaga, bahkan satu huruf pun tidak lepas. Begitulah besarnya cinta Abu Hurairah kepada Rasul. Bahkan setelah habisnya masa kehidupan Rasul, wafatnya Rasul sudah datang. Bahkan sampai telah bertahun-tahun, kalau dikira-kira itu udah 40 tahunan semenjak Rasul wafat, beliau tetap menjaga hadis itu. Nah, kalaulah kita ibaratnya melihat perjuangan sahabat Nabi begitu besarnya,
begitu besar pengabdian atau mulazamahnya para sahabat kepada Rasul, maka kita sebagai hamba yang memang cinta kepada Rasul, salah satu yang kita bisa usahakan, jagalah sabda yang selalu disampaikan olehnya dari orang-orang yang benar, dari sanad yang jelas. Jangan sampai ibaratnya kita membawa pemahaman yang salah gitu. Karena memang kita sebagaimana yang boleh diketahui pada Abang Dasyeh dengan Syekh kita, pemalsuan hadis itu sampai sekarang masih gentar dibicarakan. Kita takut nanti suatu saat nanti apa yang disampaikan oleh Rasul itu hilang gitu. Maka yang kita harapkan adalah di samping kita juga menegakkan yang namanya Al-Quran, kita juga harus menjaga sunnahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Bukan hanya masalah seperti Abu Hurairah, mungkin seperti Abdullah bin Umar, seperti Siti Aisyah, dan istri beliau yang lain seperti Ummu Salamah. Begitu besar cintanya kepada Rasul hingga memegang kuat-kuat sunnah Nabi itu seperti menggenggam dengan gigi geraham. Dan kita ingat juga kepada hadis yang dimana ada yang menyampaikan, peganglah sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabat setelahku. Peganglah dengan gigi geraham dan jangan sampai lepas. Maka yang dapat kami bawakan, kami sampaikan juga, di samping kita ibaratnya menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, jangan lupakan dengan sabda Nabi. Kalau kita menghafal Al-Quran, salah satu motivasinya, ingatlah Rasul. Bagaimana Rasul bisa berjuang untuk menebarkan agama Islam di seluruh muka bumi ini, dengan para sahabat-sahabatnya, dengan para tabi'in-tabi'innya. Maka kita pahami bahwa sesungguhnya perjuangan kita sebelum itu sudah sangat besar dan diterima oleh dunia. Tetapi bagaimana pada saat ini kita harus bisa menjaga apa yang telah dibawakan. Kita pasti ingat dong, Syekh, Abang dah, ketika pada saat haji wada Rasul pernah menyampaikan, jagalah dua dari aku yang apabila kalian menjaganya maka kalian selamat, Al-Quran dan Sunnah. Maka daripada itu, di samping kita saling mengingatkan kepada yang lainnya sebagai bentuk kita cinta kepada Rasul, jangan lupakan yang namanya sunnah, jangan lupakan kepada yang hadis. Kita juga mengingat bahwa sesungguhnya perjuangan itu tidak sebentar, pasti lama. Maka dari itu yang dapat aneh simpulkan, bukti kecintaan kita kepada Rasul tidak hanya masalah dengan qauliyah, dengan menyebutkan salawat, tetapi bentuk kita juga cinta kepada Rasul bisa salah satunya menjaga sabdanya dan menjaga hatinya, menjaga hati kita agar tetap kokoh dalam jalan yang diridhoi olehnya. Amin amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin itu aja kepada Bang Dasyeh. Baik, Masya Allah, ini semakin berjalan ke sini semakin tersentuh